Kadang saya suka heran, sekarang banyak smartphone yang ngomongin soal kamera, tapi jarang yang bener-bener mikirin pengalaman pakainya sehari-hari. Apalagi nih buat orang yang sering mobile, kerja di luar, atau sekedar traveling. Nah, Vivo kali ini datang dengan V70 FE. Dia tetap bawa AI Portrait, layar AMOLED 1.5K, sampai chipset Dimensity 7360 Turbo. Apa ini salah satu all-rounder paling menarik di kelasnya? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Boxnya kayak gini nih, khas dari Vivo V Series, berwarna hitam dengan ada seri V70 FE di tengahnya. Di dalamnya terdapat device HP-nya, lanjut lagi dikasih ada soft case bening, lembar dokumen, kabel charger Type-C, SIM ejector, dan kepala charger Vivo Flash Charge 90 watt. Jadi sebenarnya seri FE ini adalah yang terbaru di dalam keluarga V Series. Kalau V Lite selama ini fokus pada desain yang stylish dan kemampuan all-rounder, maka Vivo V70 FE tetap ngebawa DNA utama V Series, yaitu kekuatan di sektor kamera, namun hadir sebagai opsi yang lebih terjangkau dibanding seri utamanya Vivo V. Jadi posisi V Lite tetap ada dan nggak tergantikan oleh V FE ini, karena keduanya memiliki segmentasi dan fokus yang berbeda di dalam lini V Series. Pertama kali pegang Vivo V70 FE, kesan pertama saya tuh rasanya HP ini cukup kokoh, nggak begitu tipis, tapi kita tahu kalau ini sebuah HP yang solid. Jujur sih, feels-nya sendiri bukan seperti HP premium atau high-end. Frame-nya pakai plastik dengan ketebalan sekitar 7,59 mm. Layarnya juga flat dengan sudut rounded berukuran 6,83 inch, dan secara desain sih masih aman lah ya. Bukan desain yang heboh tapi justru clean. Buat saya pribadi, desain seperti ini lebih gampang dipakai harian karena nggak neko-neko. Di belakangnya terdapat modul kamera dengan 2 kamera dan 1 Auro Light Portrait. Karakter Vivo di seri ini juga kerasa dari modul kameranya yang tetap enak dilihat. Dan yang menarik, dia tetap punya sertifikasi IP68 dan IP69. Jadi memang dibuat tahan untuk aktivitas outdoor. Sisinya mengotak semua, dengan bagian kanan ada tombol power dan volume pengeras suara. Di atasnya ada mikrofon, speaker, dan juga infrared. Sisi bagian kirinya kosong, di bawahnya ada speaker, port Type-C, mikrofon, dan slot SIM tray dengan tipe hybrid dual nano SIM tanpa ada slot micro SD card. Masuk ke bagian layarnya nih, Vivo V70 FE pakai panel AMOLED 1.5K berukuran 6,83 inch dengan resolusi 2800 x 1260 pixel. Secara visual, warna terlihat vivid tapi tetap natural. Dari hasil pengujian yang saya lakuin, brightness normalnya tembus di angka sekitar 655 nits. Buat indoor sampai outdoor ringan masih nyaman banget dipakai. Color gamutnya juga kita tes di 3 mode warna. Mode natural berhasil mencapai 99% sRGB dan 99% DCI-P3. Jadi cocok buat kamu yang suka warna nyata kayak aslinya. Mode bright bahkan tembus 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Bikin visual lebih punchy buat nonton film atau ngegame. Sementara mode profesional dengan 77% DCI-P3. Touch sampling rate maksimal juga sampai 1000 Hz dan layar bisa menerima hingga 10 sentuhan jari sekaligus. Responnya cepat, mau nge-swap juga terasa responsif, dan buat ngegame kompetitif ini jadi cukup ngebantu. Sekarang kita masuk ke performa. Vivo V70 FE ditenagai Dimensity 7360 Turbo dengan storage UFS 3.1. Wah, ini sih jaminan buka aplikasi pasti tetap ngacir nih. Dari benchmarknya saya lakuin, skor AnTuTu tembus di angka 969 ribuan. Di Geekbench skor single core 864 dan multicore-nya di 2762. Sementara 3D Max Slingshot ada di 6865 dan White Life-nya di 3289. Yang menarik juga dari segi stabilitasnya nih, saya tes CPU throttling test selama 30 menit dan performanya masih bertahan di sekitar 92%. Performanya cukup stabil untuk penggunaan jangka panjang. Dipakai buka banyak aplikasi, multitasking, sampai edit-edit semuanya masih kerasa smooth. Oh ya, udah dapat Origin OS 6 juga nih, jadi udah pasti buat navigasi dan UI-nya lebih enak dipakai. Fitur dari Origin OS 6 ini juga menarik semua, mulai dari adanya Origin Island. Nah, ini saya paling suka sewaktu lagi mau posting atau kirim foto. Tinggal drag dan arahin ke Origin Island-nya. Nanti akan muncul rekomendasi. Misal seperti save ke album, post ke Instagram, atau kirim email. Mantap ini sih. Oh iya, dari Origin OS 6 ini ada One Tap Transfer. Dengan fitur ini kamu bisa langsung kirim file ke iPhone maupun ke HP Android lainnya. Dan langsung terkirim dengan cepat. Ini memudahkan banget
banget sih. Di Genshin Impact settingan highest 60 fps selama 15 menit, rata-rata FPS ada di 43 fps dengan drop ke sekitar 30 fps saat kondisi lagi ramai. Suhu maksimalnya di 41 derajat masih cukup nyaman di tangan. Sementara di PUBG Mobile dengan settingan smooth ekstrim, rata-rata FPS stabil di 59 fps dengan drop ke 50 fps di momen berat. Suhunya juga lebih adem nih di sekitar 38 derajat. Buat di kelasnya, performa gamingnya cukup solid. Bukan monster gaming tapi cukup stabil buat dimainin harian. Nah, sekarang bagian yang menjadi highlight utama, kameranya. Vivo V70 FE bawa kamera utama 200 megapiksel OIS ISOCELL HP5. Sensor yang bahkan dipakai di beberapa smartphone di atas 10 jutaan. Dan ini merupakan smartphone 200 megapiksel pertama di lini V series loh. Jelas bakal dapat banget detailnya. Terdapat juga fitur AI Travel Portrait dan AI for Season. Bukan cuma bisa ngubah suasana fotonya, tapi juga bisa menghapus orang yang mengganggu dan membuat komposisi fotonya jadi lebih baik. Ada juga film kamera mode yang bikin tone foto kerasa lebih sinematik tanpa harus edit manual. Oh iya, disertakan juga ada AI Telephoto Enhance up to 30 kali zoom untuk zoom objek atau bangunan dan bisa punya hasil yang lebih detail. Kamera depan 32 megapiksel cukup oke nih buat selfie atau video call. Urusan video juga bisa ngerekam 4K 30 fps di bagian depan dan juga belakang. Warna kulit tetap natural dan dynamic range-nya lumayan. Yuk langsung aja deh kalian lihat nih ya hasil tangkapan kamera menggunakan Vivo V70 FE ini sebagai berikut. Nah, ini hasil video dari Vivo V70 FE ya. Ini di 1080 30 fps untuk kamera belakangnya. Untuk hasilnya kalian bisa lihat warna hijau ini kelihatan natural banget ya. Dan ini benar-benar sesuai sama apa yang kita lihat langsung. Untuk warnanya natural, terus juga dynamic range-nya juga bagus ya. Kalian bisa lihat detail-detail awannya masih kelihatan, terus juga di bagian shadow itu daun-daunnya masih kelihatan ada detail-detailnya gitu ya. Dan stabilisasinya juga bagus banget untuk si Vivo V70 FE ini. Untuk perekaman di 1080 60 fps. Untuk hasilnya bahkan di 60 fps pun dia masih stabil banget ya untuk hasil videonya ini kalau kita sambil jalan. Dan masih bagus juga dynamic range-nya. Tuh. Fokusnya juga cepet ya untuk fokusnya tuh. Nih, kalian bisa lihat detailnya juga bagus banget ya. Ini untuk perekaman di 4K 30 fps. Jadi untuk resolusi 4K-nya itu cuma bisa ngerekam di 30 fps. Dan di 4K sekalipun ini juga masih stabil banget, nggak ada jitter ya. Kalian bisa lihat, terus kita lihat untuk detailnya. Kalian bisa lihat detail genangan airnya itu masih kelihatan ya. Bulir-bulir airnya. Dan fokusnya juga masih bagus banget di 4K ini. Dan bisa zoom 2 kali juga tuh. Ini untuk perekaman kamera depan dari si Vivo V70 FE di 1080 30 fps. Untuk hasilnya kayak gini dia juga bisa pindah ke 0,8 kali untuk dapat angle yang lebih wide. Dan stabilisasinya juga masih bagus banget untuk kamera depannya tuh. Gimana menurut kalian? Kalau ini untuk perekaman di 4K 30 fps. Jadi untuk kamera depannya ini dia bisa merekam di 1080 dan 4K, cuman dia nggak bisa di 60 fps. Jadi di kedua resolusi itu tetap di 30 fps dan hasilnya masih bagus juga ya. Walaupun yang 4K ini agak sedikit goyang, tapi untuk kualitasnya masih sangat-sangat usable. Nah, bisa lihat warnanya juga masih natural, mirip dengan yang kamera belakang. Terus dynamic range juga bagus ya. Detail bangunan tuh masih kelihatan dan detail wajah juga nggak yang jadi gelap.
Hasil kameranya gimana? Mantep kan? 200 megapikselnya ngaruh banget ya. Jadi kita bisa dapetin hasil foto yang tetap jernih dan detail. Baterainya jelas gede banget nih dengan kapasitas 7000 mAh yang merupakan kapasitas baterai terbesar di lini V series. Dari pengujian saya nonton video 1080p selama 30 menit itu cuma turun 2%. Scroll TikTok dan Instagram sekitar 30 menit turun 3%. Main game 30 menit turun sekitar 7%. Dipakai seharian rasanya aman tanpa harus cari charger. Dan kalaupun habis ada 90 watt flash charge yang bisa ngecas ngebut banget. Selain itu fitur pendukung lainnya juga bikin lebih nyaman menggunakan Vivo V70 FE seperti dual stereo speaker bikin pengalaman nonton lebih imersif. NFC multifunction sampai update sistem hingga 6 tahun juga jadi nilai tambah. Sensornya juga lengkap dan semuanya berfungsi normal dari accelerometer sensor sampai magnetic sensor. Kesimpulan, setelah beberapa waktu pakai Vivo V70 FE, saya ngerasa sih jelas fokusnya ini pada performa kamera 200 megapikselnya. Tapi setelah saya pakai justru kerasa lebih balance ya. Layarnya itu bagus, performanya stabil, baterainya gede, dan kameranya tetap jadi identitas utama. Memang bukan smartphone gaming banget atau kameranya yang overkill, tapi buat kamu yang aktif, sering traveling, atau butuh HP yang awet dipakai seharian tanpa ribet, Vivo V70 FE ini kerasa cocok deh. Urusan after salesnya juga nggak usah khawatir. Vivo V70 FE kasih perlindungan maksimal bagi usernya. Pembelian periode 9-15 Maret 2026 berhak mendapatkan tambahan 12 bulan extended warranty dan screen protection melalui klaim di aplikasi Vivo Store. Kamu juga dapat garansi resmi 1 tahun, 15 hari penggantian unit, dan garansi aksesoris 6 bulan. Tersedia juga layanan multiple countries warranty di service center resmi Vivo di beberapa negara terpilih. Seluruh layanan didukung oleh 129 official Vivo Service Center dengan berbagai fasilitas gratis seperti pengecekan, pembersihan, hingga layanan pick up dan delivery. Gimana? Lengkap kan? Meskipun begitu, saya suka sama dalamannya Vivo V70 FE ini. Tapi jelas, bodi yang plastiknya ini masih kerasa kurang buat saya. Tapi bukan jadi deal breaker sih, karena dalamannya ini patut diacungin jempol. Buat kamu yang mau beli dan bisa sikat Vivo V70 FE ini di harga, kamu lihat di judul video ini. Nah, jadi menurut kamu lebih penting kamera potret yang kuat atau baterai 7000 mAh yang tahan seharian? Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, jadi itu dia pengalaman saya pakai Vivo V70 FE. Semoga bisa jadi referensi sebelum kamu beli. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.